Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 7 SMP Frater Makassar. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, teristimewa mata pelajaran biologi pada kesempatan ini. Bersama saya Vincentius Kehi, mahasiswa STKIP PI Makassar semester 8. Saya diberi kepercayaan oleh Bapak Anselmus Raru SPD MPD untuk membawakan materi kepada anak-anakku, khususnya mata pelajaran biologi, dan materi kita hari ini tentang komponen biotik. Oke. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Frater Makassar. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini bersama saya Vincentius Kehi, mahasiswa STKIP PI Makassar semester 8. Saya diberi kepercayaan oleh Bapak Anselmus Raru SPD MPD untuk membawakan materi tentang komponen biotik kepada anak-anakku sekalian. Semoga kita semua senantiasa sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita simak materi pada pagi ini. Komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan termasuk manusia. Tumbuhan hijau yang dapat memproduksi makanan sendiri disebut produsen. Hewan mengonsumsi tumbuhan secara langsung dan tidak langsung. Hewan yang mengonsumsi tumbuhan secara langsung seperti sapi, kambing, kuda, kerbau, dan lainnya, ini biasa disebut dengan istilah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan lain seperti singa, dan ini biasa disebut dengan istilah karnivora atau pemakan hewan. Nah, herbivora dan karnivora disebut konsumen karena tidak dapat membuat makanan sendiri dan mengonsumsi tumbuhan atau hewan lain. Ada pula organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, disebut mikroorganisme, yang juga merupakan bagian dari komponen biotik, contohnya bakteri dan jamur. Organisme yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang ini dapat berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Kemudian, tumbuhan hijau ini dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan menggunakan CO2 atau karbon dioksida dari udara dan H2O atau air dari dalam tanah, dan dengan bantuan sinar matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Nah, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri sehingga disebut dengan istilah organisme autotrof. Sedangkan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri dan bergantung pada tumbuhan sehingga disebut organisme heterotrof. Nah, selain produsen dan konsumen, ada juga organisme yang mendapatkan makanannya dari tumbuhan dan hewan yang membusuk atau yang telah mati. Organisme ini dinamakan dekomposer karena menguraikan bahan-bahan yang telah mati. Dekomposer berperan sangat penting dalam daur nutrisi dan mineral di alam.
Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur bertindak sebagai dekomposer, dapat mengubah makhluk hidup yang telah mati menjadi bentuk yang sederhana seperti CO2, N2, H2O, dan H2S yang kemudian masuk ke dalam tanah dan dilepaskan ke atmosfer. Selain dekomposer, hewan pemakan daging yang telah mati atau bangkai juga berperan dalam daur nutrisi dan mineral di alam, misalnya burung gagak, serigala, dan burung nasar. Yang berikutnya adalah interaksi antara komponen di dalam lingkungan. Organisme hidup atau komponen biotik ini membutuhkan komponen abiotik untuk mendukung hidup mereka. Dalam suatu ekosistem, siklus makanan atau mineral terjadi dari komponen biotik ke komponen abiotik atau sebaliknya. Siklus mineral dapat terjadi karena aktivitas dekomposer. Nah, mineral diserap oleh tumbuhan melalui tanah dan juga melalui atmosfer. Energi yang dihasilkan oleh tumbuhan, baik tumbuhan yang hidup di tanah maupun di air, akhirnya dimanfaatkan oleh konsumen sehingga kehidupan hewan terus berlangsung. Melalui interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik tersebut dapat terjadi keseimbangan biologis di alam, baik dari segi nutrisi maupun energi. Nah, anak-anakku, selain interaksi antara komponen biotik dan abiotik, di dalam lingkungan juga berlangsung interaksi antara komponen biotik melalui proses makan dimakan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Sama halnya dengan kita manusia. Jika lapar atau kelaparan, maka makhluk hidup tersebut akan lemah dan pastinya akan mati. Nah, hubungan makan dimakan ini terjadi di antara tumbuhan dan hewan. Anak-anakku dapat lihat pada gambar 7.3 ada pada buku paketnya, yaitu di halaman 198. Contohnya jelas, di mana di situ rumput sebagai tumbuhan atau produsen ini dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Sehingga dapat disimpulkan sebagai produsen herbivora, karnivora kecil, dan karnivora besar. Hal ini jelas di mana tumbuhan juga bisa dimakan oleh manusia, kemudian rumput ini selain dimakan oleh belalang juga dimakan oleh kelinci, rusa, dan domba. Kemudian rusa, kelinci, dan domba ini dapat dimakan oleh singa. Kemudian rumput juga bisa dimakan oleh serangga, dan serangga dimakan oleh burung. Lalu ganggang dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian rumput juga dapat dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kemudian tumbuhan dan hewan kecil di air dapat dimakan oleh ikan besar. Kemudian anak-anakku, di dalam rantai makanan yang sederhana tidak dapat terjadi. Nah, yang terjadi adalah sejumlah rantai makanan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan hijau dapat dimakan oleh beberapa hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, seperti dikatakan di penjelasan awal. Nah, hewan herbivora dapat dimakan oleh beberapa hewan pemakan hewan lainnya yang disebut dengan istilah karnivora. Nah, karnivora ini dapat juga dimakan oleh karnivora lain yang lebih besar. Dalam hal inilah beberapa rantai makanan akan terbentuk dan saling terhubung sehingga membentuk suatu jaring-jaring makanan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 7.4 pada buku paketnya di halaman 199.
di mana tumbuhan bisa dimakan oleh serangga, juga dimakan oleh siput, kemudian siput dapat dimakan oleh burung, ya. Serangga juga dapat dimakan oleh burung, kemudian burung dapat dimakan oleh burung pemangsa, juga dimakan oleh ular, lalu serangga dapat dimakan oleh kadal, dan kadal juga dapat dimakan oleh burung pemangsa. Kesimpulannya bahwa rantai makanan itu terjadi dimakan oleh, sedangkan jaring-jaring makanan ini terjadi makan dan dimakan. Nah, anak-anakku, itulah materi kita untuk hari ini tentang komponen biotik. Selanjutnya di akhir materi Bapak berikan tugas. Nah, tugas ini 2 nomor. Anak-anakku silakan mengerjakannya. Setelah mengerjakan, silakan mengumpulkannya. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu pekan depan. Semoga kita senantiasa sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar dalam kondisi seperti ini, di mana masih dalam situasi pandemi COVID-19 atau virus corona. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa.